Kenapa? Karena kamu jago menganalisa pastinya. Kamu bisa analisa sendiri, jadi ini nggak perlu dihafalin. Kamu bisa tahu, maksudnya kamu tahu gitu, oh berarti pola pikir yang kayak gini nih yang si Eric maksud yang mesti dirubah. Oke, yang terakhir adalah menjudge sesuatu atau menjudge orang lain. Itu mesti dirubah. Itu ngebuat kamu anxiety juga. Kamu mulai ngejudge, misalnya kamu lagi jalan, kamu ada orang di jalan gitu, itu orang gendut banget sih, itu orang jorok banget sih, itu orang gila tuh, masa lihat deh, masa dia nengok kanan kiri terus nggak jelas, itu orang mati gaya tuh nggak ngapa-ngapain, itu orang naik jalan kaki pasti orang miskin, itu orang nggak mandi, itu orang pucat banget sih pasti sakit. Kamu ngejudge seperti itu ya, dan itu akan ngejudge, akan kembali ke diri kamu sendiri. Jadi begitu kamu jalan ke tempat umum, terus kamu ngeliat pakaian kamu, pakaian gue kok lusuh banget ya, gue kayak salah pilih baju nih. Terus kamu jadi berpikir, orang-orang akan bilang, gila lo orang miskin ya pakaian lo begitu gitu, ya nggak? Terus mungkin kamu kemana-mana sering naik mobil, oke. Begitu mobil kamu lagi mogok atau lagi ada masalah, terus kamu akhirnya terpaksa naik bus. Saat kamu naik bus, kamu pasti berpikir, ntar gue disangkain orang miskin lagi, gue naik bus. Ya nggak? Sebetulnya enggak gitu, enggak. Tapi kamu yang ngejudge orang di jalan kayak begitu, dan akhirnya kamu ngeliat diri kamu ya kayak begitu. Dan begitu kamu anxiety, kamu pucat sedikit, terus kamu ingat bahwa kamu ngejudge, muka lu pucat banget sih kayak orang sakit, dan kamu takut kamu dianggap, muka lu pucat banget kayak orang sakit gitu. Kamu takut orang-orang lain menganggap kamu pucat seperti orang sakit, padahal enggak. Ya nggak? Terus saat kamu panic attack di tempat umum, terus kamu gini-gini kan, aduh gue panik nih, gimana nih, aduh gue panik nih. Terus kamu ngejudge bahwa itu orang gila tuh, panik lihat, atau tuh orang mati gaya gitu. Enggak, kamu doang aja yang ngejudge kayak gitu. Ya nggak? Coba deh, kamu lagi di cafe ya, di coffee shop gitu, misalnya di coffee shop kamu lagi ngopi, terus ada orang aneh gitu joget-joget lewat, kamu paling cuma lihat, apa sih? Udah, kamu ngobrol lagi, ya nggak? Orang itu kamu perhatiin terus enggak kan? Ya udah aja gitu, paling cuma, apaan tuh? Oh ya udah. Nah, sebetulnya orang lain tuh begitu sama kamu gitu. Cuma karena kamu berpikir, aduh orang ngeliat gue aneh nih, aduh ntar orang ngeliat gue kayak orang gila nih, terus kamu jadi takut sendiri gitu. Jadi ngebuat takut itu kebiasaan kamu ngejudge orang lain gitu. Jadi kalau menurut kamu, jika orang yang misal contoh lagi, jika orang ngelihat ke bawah, wah ini berarti ini orang tukang bohong nih, karena dia kalau dia cerita dia matanya ke bawah. Dan saat kamu ngobrol sama teman kamu nanya, lo dari mana? Dan kamu pasti berusaha untuk tidak ngeliat ke bawah. Pasti kamu ngeliat ke dia. Karena kenapa? Karena kamu takut dinilai sama teman kamu bohong. Padahal enggak. Padahal yang tahu cuma kamu doang. Gitu. Jadi itu semua karena kebiasaan kamu ngejudge orang. Dan itu semua yang ngebikin kamu kena social anxiety. Gitu. Jadi itu penting banget, itu kebiasaan ngejudge itu mesti dirubah gitu. Dan itu hal kecil loh. Saya kasih contoh lagi yang lebih gede ya, masalah ngejudge. Kamu mulai ngejudge bahwa umur seseorang dipatok di umur 60-70 tahun. Itu salah kan? Kamu ngejudge sendiri. Padahal nggak segitu, ada orang umur hidup sampai 90, ada orang hidup sampai 80, dan ada yang hidup cuma sampai umur 40. Kamu nggak boleh ngejudge umur orang. Karena begitu kamu ngejudge umur seseorang mentoknya 60-70, begitu kamu menginjak umur tersebut, kamu mulai takut kalau kamu akan mati. Kenapa? Karena kamu ngejudge orang lain seperti itu, dan itu balik ke diri kamu sendiri. Kamu mulai ngejudge orang kalau kena kanker bisa meninggal gitu, iya kan? Dan begitu kamu kena kanker, kamu akan takut kamu meninggal. Padahal belum tentu kena kanker meninggal, banyak juga yang sembuh. Dan ini sekarang masih 2016 atau 2017, mungkin udah ada obatnya, kita nggak tahu. Jadi itu semua judging.
by mayoritas. Jadi mayoritas orang seperti ini dan kamu ngejudge pasti kayak begini. Just nggak ada yang pasti. Ada takdir, ada Tuhan, ada faktor-faktor lain yang ngebikin semua itu terjadi gitu. Ada yang namanya keajaiban juga. Dan kalau kamu udah start ngejudge, kamu berarti sudah meniatkan diri kamu untuk seperti itu gitu. Jadi kamu semacam kayak mendoakan diri kamu kayak gitu, padahal nggak kayak gitu. Padahal nggak ada yang pasti. Namanya hidup kan nggak ada yang pasti kan. Cuma gara-gara kamu sering ngejudge, jadi sesuatu jadi pasti. Karena kamu sudah cap bahwa kalau gua A pasti B, kalau gua C pasti ke D. Ya nggak? Coba pikirin deh. Itu hal yang terburuk banget yang saya tahu itu susah banget berubah. Saya pun juga sampai sekarang masih berusaha untuk merubah itu gitu. Tapi itu kamu mesti tahu, kamu mesti berubah itu kalau kamu mau sembuh dari anxiety. Karena kalau nggak kamu akan terus cemas gara-gara apa yang kamu sudah judge sendiri. Gitu. Sekarang kayak gini, kayak kamu berpikir kalau saya nggak lulus SMA, saya nggak jadi apa-apa. Ya nggak? Begitu kamu nggak lulus SMA, nggak naik atau nggak lulus, terus kamu pikir, oh udah deh, masa depan gue berantakan, gue nggak akan bisa jadi apa-apa. Gue paling kerja jadi tukang sampah, tukang bersih-bersih, supir. Gue nggak bisa jadi apa-apa. Mungkin supir Uber juga nggak bisa lulus SMA katanya. Iya nggak? Padahal kan belum tentu. 2 orang terkaya, Bill Gates, pemilik iPhone, itu nggak lulus loh kuliah. Dan dia bisa jadi kayak gitu. Jadi nggak ngaruh sebetulnya. Jadi stop judging people. Stop kamu menilai suatu berdasarkan A, B, C. Nggak ada. Kita nggak main logika di sini. Yang ngebikin kamu anxiety adalah kamu terlalu logik. Jadi coba untuk menggunakan ini 50, ini 50. Jadi 50-50. Kalau orang anxiety, ini 90, ini 10 kali. Atau ini 80, ini cuma 20. Which is itu yang ngebuat kamu cemas. Karena saat kamu cemas kan ininya yang udah korup. Jadi otak kamu korup gitu. Yang kamu masukin keluar negatif. Korup. Kejadian positif kamu nilai sebagai kejadian negatif. Jadi emang ininya kamu sudah korup gitu. Jadi cobalah untuk 50 atau kalau perlu coba pakai hati 80, otak 20%. Coba aja kayak gitu. Nanti anxiety kamu berkurang. Oke, jadi balik lagi ya. Itu yang mesti dirubah semua. Jadi dari kebiasaan menganalisa masa depan, lebih memilih skenario terburuk, itu kaitannya dengan negative thinking juga. Terus membayangkan hal-hal yang buruk terjadi sama kamu. Maximizing problem. Skeptis menilai seseorang atau ngejudge seseorang. Itu adalah pola pikir yang mesti dirubah. Oke, itu pola pikir kedua. Sampai jumpa di pola pikir ketiga dan keempat. Thank you.